saya Sulistyaningsih, mahasiswa alih kredit angkatan 9 akan melakukan ujian OC tentang edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Di sini kita siapkan dulu, yaitu berupa alat tulis, jam dinding, media lembar balik, dan tempat sampah. Kita mulai saja ya. Ibu B, silakan masuk. Ya. Silakan duduk Ibu. Ibu, tadi sudah diperiksa ya di kamar sebelah ya? Sudah, Bu. Ya. Ini setelah dilihat hasil pemeriksaannya bagus, tensinya bagus, HP-nya juga bagus. Ya. Terus ini akan dilaksanakan edukasi Bu, konseling. Untuk sekedar sharing tentang edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Ini Bu hamil ya? Iya. Hamil pertama? Iya, Bu. Usianya 24 minggu nggih. Nanti ini Ibu akan dilakukan konseling yang membutuhkan waktu kira-kira 5-10 menit. Ibu kerja mboten? Iya, Bu. Oh nggih. Berhubung bersedia, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang pintunya kan sudah tertutup, jadi ini sudah tidak mengganggu privasi Ibu. Jadi Ibu bisa bebas untuk mengutarakan keluhannya Ibu. Ibu sekarang ada punya keluhan apa? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya mudah lelah. Hmm? Saya kalau makan itu kadang-kadang selera, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan gitu, Bu. Oh iya, nih. Ini Ibu sudah mengerti belum tentang nutrisi yang harus dipenuhi selama hamil? Belum, Bu. Jadi kita mulai ya Bu ya, untuk bertukar pengetahuannya ya Bu ya. Nah ini dimulai dengan energi Bu. Nutrisi yang mengandung energi itu ada contohnya ya Bu ya. Kita bisa didapat dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kebutuhan energi untuk ibu hamil itu lebih besar karena itu dibutuhkan untuk 2 orang kan Bu, ibu sama janinnya. Karbohidrat itu didapat dari nasi. Jika ibu tidak selera dengan nasi, bisa diganti dengan singkong, ubi, jagung, atau roti. Jika jenuh dengan roti, bisa dengan singkong gitu ya Bu ya, ganti-ganti. Terus lemak itu bisa diambil, dan protein bisa diambil dari daging-dagingan, bisa daging ayam, daging sapi, telur, ikan, nih. Kalau di rumah tidak ada ya tahu tempe juga tidak apa-apa, yang penting bisa terpenuhi. Nah kalau untuk protein itu contohnya ya Bu ya, daging, telur. Ini dibutuhkan selama kehamilan juga. Ini untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jika daging sapi tidak ada, Ibu persediaan telurnya ada nggak di rumah? Ada, Bu. Ibu mau nggak telur? Nah, Ya, nanti kalau telur bisa direbus, bisa digoreng. Yang penting bisa masuk ya. Oke. Terus kalau untuk mineral juga penting untuk selama kehamilan. Itu bisa didapat dari ikan, daging, sayur hijau, alpukat, kentang, atau kiwi. Kiwi kan sudah didapat, jadi kita bisa ambil dari jenis yang lain, misalnya sayur ya, sayur-sayuran hijau, bisa sawi, bisa bayam, ya, atau kangkung, atau kacang hijau, itu bisa ya. Yang penting bisa masuk, bisa di sayur bening, apa di sayur bobor, yang penting Ibu bisa mau ya. Terus alpukat, apa kentang, Ibu bisa? Terus kemudian vitamin Ibu, vitamin juga tidak kalah penting dalam energi selama kehamilan itu didapat dari vitamin A, bisa wortel, kerso wortel, bisa di sayur, bisa di baju ya Bu ya. Terus sayuran hijau. Untuk B6 nya bisa gandum sama pisang. Kalau gandumnya susah didapat, bisa diganti dengan pisang yang gampang
dapat bisa dari kebun sendiri atau beli kan juga gampang, ada juga murah nih. Untuk B12 bisa daging, ikan, sama susu. Ibu minum susu nggak selama hamil? Kadang-kadang. Ya, jadi diusahakan minum susu ya kalau mau ya, selama tidak muntah. Untuk vitamin C-nya bisa jeruk, tomat, gampang kan Bu didapat. Untuk vitamin D-nya bisa jamur, susu, roti, ya. Terus gizi seimbang. Gizi seimbang untuk ibu hamil itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih baik. Misalnya diatur komposisinya dari karbohidrat, itu ada nasinya, apa roti, apa telur, jagung, ditambah dengan sayur-sayurannya, ada lauknya, protein, daging, apa tahu tempe, ada buahnya, juga susu ya Bu ya. Terus batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi ya. Kalau ada dasarnya tidak habis jangan dipanasi. Jadi semakin dipanas semakin asin. Itu juga tidak bagus. Terus banyak minum air putih ya Bu ya. Bisa kan? Minum air putih itu sehari 3 liter. Paling ya 14 gelas. Terus juga batasi minum kopi. Ibu minum kopi enggak? Ya, kalau enggak malah beneran, enggak boleh minum kopi. Terus ini tentang suplemen asam folat nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Suplemen asam folat sebanyak 400 mikrogram setiap hari akan mengurangi kejadian anemia, megaloblastik dalam jumlah besar. Penggunaan asam folat juga untuk mengurangi risiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang efektif diberikan sebelum hamil sampai usia kehamilan 12 minggu. Ini bukan hamil 24 minggu. Kalau diberikan obat resep asam folat diminum saja juga tidak apa-apa. Terus zat besi, suplemen zat besi itu nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil juga. Itu anjuran program nasional Indonesia, anjuran pemerintah ya Bu. Itu sebanyak 60 mg per hari dan 400 mikrogram asam folat untuk profilaksis anemia serta sebanyak 90 tablet selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu ibu harus minimal minum 90 tablet. Setiap hari harus minum, tidak boleh lupa. Terus untuk vitamin C tadi itu sebanyak 250 mg Bu per hari yang dikonsumsi bersama makanan akan meningkatkan absorpsi atau penyerapan zat besi non-heme dari sumber makanan yang dikonsumsi. Jadi untuk mempermudah penyerapan vitamin C, penyerapan tablet tambah darah. Jadi harus diimbangi dengan vitamin C. Terus vitamin D tadi itu nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Itu sebanyak 400 intra-unit Bu per hari. Itu untuk fungsinya dapat menekan kejadian hipokalsemia dan tetanus pada bayi baru lahir, hipoplasia enamel gigi bayi dan osteomalacia pada ibu. Report Ibu sudah jelas yang saya jelaskan tadi? Sudah cukup jelas. Nah, coba Ibu ulangi lagi tadi penjelasan saya report. Untuk ibu hamil diperlukan energi itu lebih besar dari yang biasanya. Kemudian sumber energi bahan makanan yaitu karbohidrat. Contohnya nasi, ketela, jagung, gitu. Kemudian ada lemak, ada protein. Kemudian ada juga kebutuhan seperti protein bisa didapat dari protein hewan dan tumbuhan. Kemudian ada vitamin, ada mineral. Mineral diperlukan contohnya bisa dari sayuran hijau kayak gitu. Kemudian vitamin yang dibutuhkan vitamin A, B6, vitamin D, vitamin B12 gitu. Kemudian ada juga suplemen yang sudah diberikan yang disebutkan tadi di poli ya Bu ya. Tadi ada asam folat, ada zat besi, ada darah, dan ada vitamin C juga. Terus asam folat sama tablet penambah darah sama vitamin C dibutuhkan
masing-masing dalam kehamilan asam folatnya 0,4 mili setiap hari. Kemudian tablet tambah darahnya di selama 3 bulan ya Bu, 90 tablet ya Bu. Itu harus habis ya Bu ya. Harus habis. Kemudian diminum bersama vitamin C ya Bu. Iya, Vitamin C benar. 250 mg per hari. Iya. Diminum bersama tablet tambah darah. Kemudian ada vitamin D ya Bu ya. Iya. Jadi vitamin D digunakan untuk mencegah intinya tulang keropos gitu ya Bu. Iya. Terus kelainan pada bayi sama ini tetanus ya Bu. Mencegah tetanus pada bayi. Ya, ini leres. Berhubung sudah mengerti, jadi kita sudah selesai. Ya. Semoga gambar ini berjalan lancar, sehat, selamat sampai nanti proses melahirkan. Ya, anak itu sehat, bayinya pintar nanti. Ya, sampul matur nuwun nggih Bu. Setelah itu kita melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Selesai. Wes.